Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan membahas seputar pengecatan di body X-Max warna Blue Feury. Dan di sini untuk catnya saya custom atau saya oplos di daya warna dengan warna yang seperti ini. Jadi di warna biru ada seperti lembayung atau mutiara hijaunya untuk penggradasian warna. Jadi bagaimanakah langkah-langkahnya hingga akhirnya sampai seperti ini? Saksikan terus dan jangan lupa like, share, and comment apabila video ini bermanfaat bagi mas bro semua. Jadi seperti ini body daripada X-Max warna biru yang tadi sudah saya spill. Dan untuk sebenarnya banyak prosesnya di media ini, karena dari awal body ini sudah pengecetan pakai cat aerosol dan sudah saya kerok pakai ramuan yang sudah saya share di YouTube video saya. Silakan aja cari, di situ ada bagaimana cara saya untuk menghilangkan daripada cat aerosol. Dan di sini saya juga sudah menutup bagian behel atau planger di bagian bodi samping kanan kiri. Udah saya jahit dan kemudian saya dempul dan saya amplas sampai ke grid 800. Dan di sini sebelum memulai pengecetan atau seperti biasa ke proses awal epoksi, jangan lupa mas bro selalu gunakan cairan degreaser agar tidak ada debu-debu atau minyak yang menempel setelah kita melakukan pengamplasan, agar mencegah daripada nanti kita cat meruntus atau cat tidak benar-benar lengket di bodi motor ini. Jadi alangkah baiknya kita gunakan cairan degreaser ini mas bro. Dan untuk cairan degreaser ini saya menggunakan cairan dari Auto Glow, namanya silicone remover. Bisa dibeli di toko-toko terdekat dengan harga yang sangat terjangkau kok mas bro, hanya sekitar 50-an ribu aja per 1 liternya. Jadi di sini untuk epoksi saya memilih epoksi filler dari Nippon Paint dengan perbandingan 4:1:2 mas bro. Emang sengaja saya tebelin sedikit untuk thinner, tidak saya encerin dikarenakan saya mencari tebal untuk menutup daripada pendembulan di bagian behel ya mas bro. Dan di sini saya semprotkan tipis, hanya 2,5 lapis dengan jeda antara 15 menit per lapis. Untuk angin, di sini saya sudah membahas tentang pressure angin untuk epoksi. Di sini saya menggunakan pressure yang cukup sangat tinggi sedikit ketimbang saya menggunakan untuk base coat dan clear coat. Dan di sini untuk PSI saya menggunakan di angka 2,5 bar. Dan setelah kering 1 hari 24 jam lakukan pengamplasan menggunakan grid 800, kemudian kita naik ke grid 1000 agar memperhalus daripada residu daripada epoksi mas bro, agar nanti hasil daripada pengecatan kita menjadi lebih halus mulus, karena kita mulai dari awal sudah melakukan pengamplasan untuk menghilangkan daripada reduksi di epoksi. Dan setelah kita melakukan epoksi, kita cuci basah pakai sabun dan air. Kemudian kita keringkan, lalu kita berikan silicone remover lagi atau cairan degreaser, supaya bertujuan sama untuk mencegah daripada minyak atau kotoran debu yang masih menempel di bagian medianya mas bro. Jadi usahakan untuk setiap
Selesai pengamplasan, kita gunakan silikon degreaser. Jadi seperti ini hasilnya setelah kita melakukan pengamplasan dan sudah kita lakukan pengolesan cairan degreaser tadi ya Mas Bro. Sekarang kita waktunya untuk naik ke warna base coat atau warna dasar, dan di sini saya bakalan membuka cat daripada warna Blue Feury. Dan di sini saya pesan dari Daya Warna yang sudah dipesankan dari customer saya sendiri. Jadi untuk warna dari partikel Blue Feury ini seperti warna metalik. Jadi di sini untuk warna dasar kita beri aja warna silver. Bisa kita beri warna silver yang biasa atau silver yang partikelnya besar yang biasa kita sebut silver sparkling ya Mas Bro. Jadi di sini untuk warna base coat dari Daya Warna selalu mempunyai ciri khas yaitu sedikit lebih encer. Jadi nanti usahakan untuk warna biru atau warna intinya kita cukup gunakan perbandingan 1:1,5. Untuk setengahnya adalah thinner atau bisa juga 100:70, dan 70 itu adalah thinner dan 100-nya itu adalah catnya. Dan untuk cairan silver ini saya menggunakan dari cat RG London dengan perbandingan 1:1, pakai silver yang biasa partikel kecil. Dan untuk lapisan saya beri cukup 1,5 lapis tipis merata aja Mas Bro, karena saya tidak mau mengambil tebal dari media ini, karena semakin tipis cat yang kita berikan maka hasilnya bakalan lebih bagus ketimbang kita timpa tebal di base coatnya. Lebih baik kita timpa tebal di bagian clear coatnya agar menjadi hasil yang wet look yang bisa disebut mendaging ya Mas Bro. Nah di sini untuk tiap jeda saya beri jeda antara 10 sampai dengan 15 menit. Dan setelah warna silver selesai, saya diamkan kurang lebih 1 jam sebelum saya timpa ke warna inti yaitu warna Blue Feury tadi. Dan di sini untuk warna ini tersendiri saya beri cukup 1,5 lapis dengan jeda sama antara 15 menit sampai dengan 10 menit Mas Bro. Dan nanti setelah kita sudah melakukan pewarnaan inti dengan warna Blue Feury ini, kita diamkan ya 1 hari 24 jam agar cat base coat ini benar-benar kering, meresap ke dalam pori-pori epoksi atau medianya Mas Bro, agar nanti saat kita melakukan pengekliran atau clear coat, jadi clear coat kita tidak meresap ke dalam pori-pori yang menyebabkan hasil clear coat kita menjadi redup. Jadi banyak sekali Mas Bro yang kurang tahu kalau sebenarnya cat yang kurang kering atau masih terbilang basah ketika kita langsung timpa ke warna maksud saya ke clear coat, nanti bakalan redup di bagian clear coatnya Mas Bro. Jadi hasilnya tidak mendaging, tapi hasilnya cukup redup dan tidak kelihatan benar-benar basah atau kurang bisa dibikin kaca ya Mas Bro. Jadi itulah saran saya, diamkan saja 1 kali 24 jam yang bagi tidak punya open. Tapi apabila yang Mas Bro yang mempunyai sistem open, bisa langsung kita timpa di 4 jaman lah. Oke Mas Bro, setelah kita tunggu kering 1 kali 24 jam, saatnya kita melakukan eksekusi clear coat di siang hari. Dan kebetulan saya melakukan clear coat ini di waktu jam 2 siang kalau nggak salah. Dan di sini untuk clear saya menggunakan clear bell coat 2100 tipe HS, dan saya menggunakan thinner
dari Siken yang slow reducer, karena di sini cuaca sangat benar-benar panas. Saya nggak berani untuk mengambil yang reducer medium dikarenakan cuaca benar-benar panas ya mas bro. Jadi usahakan kita harus mengerti di kondisi gimana kita memilih clear coat, karena itu sangat berpengaruh juga mas bro kepada hasil. Kalau saya biasanya untuk melakukan clear coat di sore atau malam hari, saya lebih memilih di thinner reducer medium ketimbang yang extra slow, karena cuaca tidak terik banget, tidak panas. Jadi saya berani pakai yang reducer medium. Jadi untuk siang hari, khusus siang hari, untuk saya melakukan clear coat, saya menggunakan thinner extra slow. Dan di sini untuk clear coat saya melapisi dengan 2,5 lapis dengan jeda antara 10 sampai dengan 15 menit. Untuk PSI saya menggunakan 2,7 bar. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Jadi hasil setelah kita melakukan clear coat tanpa kita flush coat, hasilnya adalah seperti ini mas bro. Untuk penilaian kembali lagi ke mas bro semua. Nanti untuk hasil akhir yang sudah kering bakalan saya tunjukkan juga gimana hasil akhir tanpa kita flush coat ya ini. Jadi langsung main clear coat awal, hasilnya emang seperti ini mas bro. Dan di sini untuk warnanya emang benar-benar sangat ciamik ya mas bro. Di siang hari seperti ini benar-benar kelihatan warna hijaunya. Jadi biru semu hijau, gradasinya emang oke sih.
Dan ini hasil akhir setelah kering yang sudah saya tunggu 1 kali 24 jam. Hasilnya adalah seperti ini Mas Bro. Untuk penilaian kembali lagi ke Mas Bro semua. Saya di sini hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui ya Mas Bro. Jadi di sini saya benar-benar pure untuk berbagi pengalaman gimana saya melakukan pengecetan dari awal sampai akhir. Hanya untuk mencari pengalaman, tidak untuk mencari siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Karena semua kembali lagi kepada penilaian masing-masing seseorang. Dan menurut saya dengan hasil seperti ini, dengan alat yang sederhana, alat Aurita, spraykan Aurita, menurut saya sudah sangat-sangat ciamik sih. Untuk hasil wet look juga oke, juga sangat mendaging juga hasil clear coatnya. Jadi saya sarankan ketika kita melakukan pengecetan, kita harus benar-benar teliti di awal, soalnya sangat berpengaruh untuk hasil akhirnya ya Mas Bro. Jadi usahakan untuk epoksi kita juga harus melakukan pengamplasan yang benar-benar halus, tidak meninggalkan tekstur kulit jeruk dari epoksi tersebut. Dan di sini adalah rekaman di malam hari. Jadi untuk warna di malam hari di body X-Max ini juga sangat-sangat ciamik. Emang saya saranin untuk daya warna tidak pernah salah campuran sih. Meskipun sedikit encer, tapi dengan hasil yang seperti ini warnanya sangat-sangat memuaskan bagi painter dan bagi customer ya Mas Bro. Jadi cukup sekian dulu video dari saya ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.